Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Jaya Alfia dengan CP103. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Create Vendor Bill dengan payment secara parsial pada Odoo versi 16. Nah, sebelum ke langkah-langkah atau cara melakukan pembuatan vendor bill, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teori. Nah, di sini saya akan menjelaskan teorinya yang pertama mengenai vendor bill, yang kedua mengenai bank statement partial payment, yang ketiga yaitu terdapat penjelasan mengenai langkah-langkah create vendor bill dengan payment secara parsial. Nah, ini vendor bill, terdapat pengertian dari vendor bill yaitu merupakan pengakuan hutang yang dicatat dalam pembukuan sesaat setelah diterimanya invoice dari vendor atau supplier atas pembelian barang atau jasa yang dilakukan organisasi, di mana atas pembelian barang atau jasa yang terjadi didahului dengan adanya penerbitan purchase order atau PO. Jadi vendor bill ini merupakan dokumen yang dibuat untuk merekam faktur yang diterima dari pemasok. Vendor bill digunakan untuk mengatur pembayaran yang harus dilakukan kepada pemasok untuk barang atau jasa yang dipesan. Selanjutnya yaitu bank statement. Di sini ada partial payment. Jadi, bank statement partial payment merupakan transaksi pembayaran atau penerimaan yang dilakukan secara parsial atau bertahap pada Odoo. Bank statement partial payment ini merupakan proses pencatatan transaksi pembayaran yang tidak lunas pada rekening bank perusahaan. Misalnya, jika perusahaan melakukan pembayaran pada suatu faktor pemasok dan hanya membayar sebagian dari total jumlah yang harus dibayar, maka transaksi tersebut dapat dicatat sebagai pembayaran sebagian dalam bank statement partial payment. Nah, selanjutnya terdapat penjelasan langkah-langkah create vendor bill dengan payment secara parsial. Di sini langsung saja masuk kepada aplikasi Odoo-nya. Nah, setelah sudah masuk pada software Odoo-nya di sini, langsung masuk ke dalam modul accounting. Nah, di sini sudah masuk dalam modul accounting. Kemudian masuk kepada menu vendors, lalu ke submenu bills. Nah, di sini terdapat beberapa bills yang terdapat. Di sini dapat ditampilkan secara list dan juga Kanban. Nah, selanjutnya untuk membuat bills ini, teman-teman dapat klik button new di sini. Nah, ini teman-teman bisa mengisikan file di sini, vendornya. Di sini misal saya memasukkan vendor Anita Oliver. Untuk bill date-nya di sini saya masukkan per tanggal hari ini. Kemudian ini jurnalnya nanti akan masuk kepada jurnal vendor bills. Nah, di sini menambahkan produk. Misalnya saya menambahkan produk table. Dan di sini kuantitinya misalnya 10. Dan juga harganya 50.000. Nah, kemudian ini nanti totalnya menjadi 555.000 di sini karena terdapat taxesnya sebesar 11%. Nah, teman-teman dapat lihat di sini bahwa statusnya di sini kan masih draft. Nah, untuk mengubah statusnya dari draft menjadi posted di sini teman-teman dapat klik button confirm. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman bahwa statusnya vendor bill sudah berubah menjadi posted. Nah, selanjutnya ini untuk melanjutkan ke payment atau pembayaran, teman-teman bisa melakukan klik button register payment di sini. Nah, kemudian akan muncul ya untuk pengisian file dari register payment di sini terdapat amount-nya di sini. Karena di sini pembayarannya secara parsial atau secara bertahap, jadi untuk pelunasan kan totalnya semua 555.000. Nah, misalnya di sini saya akan membayarnya menjadi 255.000. Di sini untuk payment methodnya
ada manual. Selanjutnya untuk payment difference di sini terdapat informasi 300.000, di mana ini merupakan kekurangan dari payment amount di sini karena saya memasukkan secara bertahap, yaitu membayar sebesar 255.000 terlebih dahulu. Selanjutnya jika sudah dapat diklik button create payment. Nah, lalu di sini vendor bill-nya akan berubah statusnya menjadi partial. Di sini dapat terlihat ya. Di sini terdapat untaxed amount dengan totalnya yaitu 550.000, 56.000, dan paid on-nya pada tanggal 4 ini sebesar 255.000, di mana amount due-nya di sini terdapat 300.000 yang harus dibayarkan kembali. Nah, selanjutnya dapat dilihat status dari bill-nya ini di menu dashboard. Di sini dapat dilihat ya. Vendor bills. Nah, di sini untuk bills yang tadi terdapat vendor Anita Oliver dengan total pembayarannya 555.000. Tadi payment statusnya yaitu partially paid karena baru membayar setengahnya dari total keseluruhan pembayaran. Selanjutnya kita lihat di journal entries di sini. Kemudian masuk kepada journal entries dengan nomor ini. Di sini terdapat jurnalnya dari vendor Anita Oliver. Nah, selanjutnya kita dapat menyelesaikan pembayaran yang secara bertahap tadi karena masih terdapat kekurangan dalam pembayarannya. Langsung saja kita ke bills yang tadi. Masuk menu vendor, selalu submenu bills. Nah, di sini kan statusnya yang tadi vendor Anita Oliver masih partially paid. Kita masuk ke bills-nya, lalu klik button register payment. Nah, di sini langsung akan otomatis amount-nya di sini total dari kekurangannya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung saja jika sudah langsung klik button create payment. Nah, lalu bills-nya nanti akan berubah statusnya menjadi in payment, di mana ini merupakan sudah terbayar semuanya atau sudah lunas. Di sini dapat dilihat ya teman-teman, untuk paid on tanggal 4 di sini misal sudah terbayar untuk pembayaran pertama 225.000 dan terdapat kekurangan 300.000 dan sudah terbayar di sini paid on totalnya 300.000 dan di sini amount due-nya 0 karena sudah tidak ada tagihan pembayaran. Nah, jadi sekian merupakan penjelasan mengenai create vendor bill dengan payment secara partial. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.